Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dengan Cik Kristi di Pada Minggu Anak Daring tanggal 18 Juli tahun 2021. Adik-adik, sebelum kita akan memulai, Cik akan mengundang adik-adik kita mau bernyanyi bersama. Yuk kita bernyanyi bersama. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama, Cik akan mengundang adik-adik kembali, kita mau berdoa. Jika berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, Cik akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh dalam keadaan sehat. Kau izinkan kami Tuhan, kami boleh bangun pada pagi hari, dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kau mau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 25 ayat 14-18. Ci meminta adik-adik untuk tekan tombol pause untuk adik-adik membuka dan membaca. Ketika adik-adik sudah membaca, adik-adik boleh tekan tombol play kembali. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 25 ayat 14-18. Kalau adik-adik baca judulnya yaitu tentang perumpamaan talenta. Nah, menurut adik-adik ada apa ya dengan talenta? Ci punya video nih adik-adik. Mungkin adik-adik pernah nonton atau adik-adik mungkin agak sedikit lupa ya tentang ceritanya. Tapi kita menonton bersama ya. Adik-adik harap untuk memperhatikan video tersebut. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing.
Tuhan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuhan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton. Nah, kalau misalnya tadi adik-adik lihat ada banyak kata-kata tentang talenta, bahkan judulnya saja tentang talenta. Adik-adik ada yang tahu tidak apa arti dari kata talenta? Apa ya? Nanti kasih tahu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta itu pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat. Jadi talenta itu sudah ada dari sejak adik-adik lahir. Dan yang memberikannya itu adalah Tuhan adik-adik. Dan hari ini ada apa sih dengan talenta tersebut? Nah, kalau dari video tersebut, kalau Ci mengambil poin, ada dua hal adik-adik yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Hal apa ya? Hal yang pertama adalah kalau adik-adik lihat tadi, hamba pertama dan hamba kedua adalah pribadi yang selalu mengucap syukur, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menggali potensi dalam diri. Kalau tadi adik-adik lihat bahwa 3 orang itu mendapat talenta yang masing-masing nilainya berbeda, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, dan hamba yang pertama dan kedua itu mengucap syukur adik-adik. Dia betul-betul memiliki kesadaran dan bertanggung jawab atas talenta yang diberikan oleh tuannya. Tetapi dari poin yang kedua, yaitu hamba yang ketiga ini tidak memiliki tanggung jawab, bahkan menganggap remeh apa yang diberikan oleh tuannya, oleh juragannya atau tuannya. Nah, adik-adik, ini adalah dua hal yang berbeda. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan tentang talenta dari kitab Matius ini? Nah, adik-adik kalau tahu bahwa Bapak Matius ini yang menulis kitab Matius ingin menegaskan bahwa talenta yaitu bisa diartikan sebagai potensi diri atau sesuatu yang memang sudah diberikan Tuhan sejak lahir, tidak hanya untuk pada saat cerita itu saja adik-adik, tetapi adik-adik, Enci dan Engku juga sudah diberikan Tuhan talenta-talenta dan potensi diri dari sejak kita lahir adik-adik. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika talenta itu sudah diberikan kepada kita? Nah, bacaan ini ingin mengingatkan bahwa kita harus terus memegang kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua adalah kita harus bertanggung jawab atas talenta dan potensi diri yang sudah diberikan kepada kita. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini tentang talenta yang tadi sudah Enci sebutkan. Nah, mungkin adik-adik masih bingung nih. Kira-kira talenta aku apa ya, Enci? Nah, secara tidak sadar Enci akan menjelaskan kepada adik-adik, mungkin secara tidak sadar adik-adik mungkin ahli atau adik-adik mungkin memiliki potensi di dunia pendidikan. Mungkin adik-adik ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago sains atau IPA, atau adik-adik ada yang jago matematika, atau adik-adik ada yang jago sejarah, hafal-hafalan. Nah, berarti adik-adik memiliki potensi di dunia pendidikan. Dan mungkin juga Enci kayaknya aku kurang deh kalau di dunia pendidikan. Atau adik-adik memiliki potensi atau talenta di dunia olahraga. Nah, olahraga itu ada banyak adik-adik. Ada bola basket, ada tentang sepak bola, ada tentang berenang, ada tentang bulu tangkis. Banyak banget adik-adik yang mungkin gak bisa Enci cantumin di sini ya, karena Enci cantumin banyak banget dan gak muat pastinya. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik, oh iya Enci, aku jago nih kalau sepak bola. Berarti adik-adik memiliki potensi di dunia olahraga. Nah, mungkin adik-adik ada yang olahraga pun kayaknya aku kurang deh Enci kalau untuk di olahraga. Oke, mungkin adik-adik memiliki potensi di dunia musik adik-adik. Mungkin di sini biasa ada yang latihan pianika ya. Biasanya kalau misalnya kita sudah tatap muka atau mungkin kondisinya sudah lebih baik, mungkin kita akan berlatih lagi pianika, gitar, piano, drum, atau mungkin jadi penyanyi.
Nah, banyak hal ya adik-adik. Mungkin, oh iya Ci, aku juga suka main gitar, aku juga suka main piano. Mungkin adik-adik tidak sadar adik-adik punya potensi loh di dunia musik, atau lagi adik-adik memiliki potensi di dunia dance. Nah, Ci suka lihat nih setiap ada perlombaan pasti ada adik-adik yang bagus sekali dance-nya. Nah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Adik-adik ada yang potensi dunia pendidikan, olahraga, musik, dance, atau bahkan adik-adik memiliki semua. Ci, kayaknya aku punya potensi kayaknya semuanya deh. Pendidikan aku bahasa Inggris ada, olahraga ada, musik ada, dance ada. Wah, sungguh luar biasa banget adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik mulai mengerti ya, dan adik-adik mulai tahu, oh ternyata aku memiliki talenta yang banyak, ternyata aku punya potensi yang banyak. Kalau misalnya adik-adik memiliki potensi di dunia pendidikan, atau bahkan Ci, aku bisa nggak ya kalau misalnya aku jadi orang yang hebat di dunia bahasa Inggris, atau aku jadi orang atlet yang hebat? Bisa adik-adik. Tapi adik-adik yang punya talenta dan adik-adik yang ingin memiliki potensi diri lebih, atau bahkan adik-adik mau belajar banyak hal, itu boleh banget. Gimana caranya? Adik-adik harus berlatih. Adik-adik harus berlatih, harus semangat belajarnya dari sekarang. Kalau guru bilang kerjain tugas, harus kerjain tugasnya. Papa mama ngomong, adik-adik harus dengerin. Adik-adik harus berlatih, harus terus tetap semangat tekun belajar. Ya, lagi pula adik-adik sekarang mungkin sekolah online, tapi adik-adik harus tetap semangat dan berlatih ya. Dan juga adik-adik gak boleh pelit sama teman-temannya, harus mau berbagi. Kalau ada yang minta ajarin, karena adik-adik mungkin memiliki potensi dunia bahasa Inggris, dan ada teman-teman adik-adik yang mau belajar bahasa Inggris dari adik-adik, gak apa-apa, adik-adik harus sharing sama temannya, gak boleh pelit. Karena semua apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus, kita harus mengucap syukur adik-adik kepada Tuhan. Kita harus berdoa, mengucap syukur. Nah, karena semuanya itu diberikan oleh Tuhan Yesus dari sejak kita lahir. Hebat banget ya Tuhan Yesus ya. Sudah banyak banget kasih kita potensi, kasih kita talenta. Tuhan Yesus ingin untuk kita berlatih dan kita terus mengucap syukur. Kita boleh membaginya kepada sesama. Dan juga Tuhan Yesus senang adik-adik ketika adik-adik boleh berbuah nih seperti pohon. Kalau adik-adik lihat pohon yang banyak buahnya, senang ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga senang adik-adik ketika adik-adik menjadi sebuah pohon yang banyak buahnya, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, ketika adik-adik punya potensi yang banyak, adik-adik punya talenta yang banyak, dan adik-adik bisa mengajarkan orang banyak, dan orang banyak bisa betul-betul menikmati apa berkat Tuhan yang ada dalam diri adik-adik. Nah, aktivitasnya itu ya adalah yang pertama, sebutkan talentamu. Nah, pasti adik-adik sudah mulai tergambarkan ya talenta adik-adik itu apa ya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kamu untuk mengucap syukur dengan talenta apa yang kamu punya. Oke, jangan lupa tulis aktivitasnya dan kumpulkan di grup orang tua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ci mengundang adik-adik kita mau bernyanyi bersama. Yuk! Percaya dalam namanya.
bersama, Ci akan mengundang adik-adik kita mau berdoa dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kamu ajarkan kami Tuhan Yesus supaya kami dapat mengembangkan apa yang kami miliki. Sebagai rasa ungkapan syukur hati kami mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kasih pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai ya untuk cerita firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk kerjakan aktivitasnya. Happy Sunday adik-adik.